Ingat, apabila antum para ulama, para habaib diam saja dengan ini semua, maka wattaqu fitnatan. Dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita jumpa di channel Zun. Zun aja Zun, jangan ada Zun keyboardnya, jangan ada Habib Zunnya, cukup Zun aja. Nah, di kesempatan ini alhamdulillah Anda dapat rambut kiriman dari beliau. Yang sering diedit nih fotonya aneh, jadi kribo. Alhamdulillah, ini ternyata jadi kribo beneran, dikasih rambut. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita bersama Habib Umar Assegaf. Ini salah satu pejuang medsos yang saat ini subhanallah aktif sekali untuk mengkritik, sebagaimana rakyat mempunyai hak untuk mengkritik kebijakan-kebijakan, entah itu kebijakan pemerintah ataupun perorangan. Nah, pada kesempatan ini Habib udah tahu berita masalah Menteri Agama? Udah. Yang terkait tentang apa ya tadi, gonggongan anjing gitu ya? Ya. Tet, soalnya ada gonggongannya nih. Pokoknya ada gonggongan begitu aja. Nah, ini kita videonya, Beb. Kita lihat nih videonya, Beb. Kita lihat videonya. Tanan Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Rumah ibadah saudara-saudara Tanan Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Oke. Begitu ya, Habib. Udah lihat ya, jelas ya, Habib ya? Udah. Iya, di situ bahwasanya kita diatur sama pemerintah untuk masalah pengeras suara, yaitu toanya, toa masjid nih, untuk terkait adzan ataupun qomatnya ataupun pengajiannya lah masuk kategori itu. Gitu. Ini yang kita tanyakan yang pertama, bagaimana Beb atas ucapan daripada Pak Yakut terkait penurunan suara speaker? Itu poinnya pertama. Dan yang kedua yang Anda tanyakan, pantas apa kagak? Ketika membahas suara adzan ternyata disandingkan, hampir ya seperti disamakan gitu dengan gonggongan guguk gitu. Menurut antum bagaimana? Poin ke-1 dan poin kedua ini. Ini satu-satu apa langsung duanya dijawab? Poin ke-1-nya dulu, Beb. Setelah poin ke-1 selesai baru langsung ke poin kedua. Biar Zun yang bodoh ini bisa memahami gitu. Jadi yang pertama, alhamdulillah ya, kembali kita dipertemukan di channel yang luar biasa ini. Masya Allah. Zun, Beb. Zun. Ya, channel Zun. Zun. Ya. Channel yang luar biasa. Terkait pengaturan toa gitu ya, dikeras, dikecilin atau apa,
ini baru ada wacana dan baru ada apa namanya nih aturannya mungkin di era sekarang ya. Padahal toa udah dipakai beberapa puluh tahun di Indonesia dan tidak pernah ada masalah. Di sini juga mau menunjukkan bagaimana sebenarnya toleransi di Indonesia itu sudah sangat bagus. Masyarakat non-muslim tidak terganggu dengan adzan, kita juga tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh mereka. Toleransinya sudah sangat bagus. Hanya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba ada hal yang seperti itu. Apalagi kalau dikatakan kalau di dalam satu kampung ada 3 sampai 4 masjid yang kemudian bunyi bersamaan. Kalau di satu kampung 3 atau 4 masjid, berarti di kampung situ isinya adalah umat Islam. Kalau dengan suara adzan yang sekencang itu saja, umat Islam yang datang ke masjid dikit, bagaimana kalau nggak ada suara adzan? Kalau adzan subuh aja yang udah kencang begitu, orang masih tidur nggak kedenger, bagaimana kalau yang nggak ada suara toa, suruh dikecilin lagi, nggak ada lagi orang yang sholat. Ini jadi seolah-olah antum mau nggak ngebolehin orang sholat, tapi gimana? Kan jadinya begitu. Nggak usahlah pakai dalil, logika aja yang sederhana. Kalau kita pakai dengar dalil, ida adzan al-muadzin adbara syaitan. Apabila ada seorang muadzin yang beradzan, adbara syaitan, setan kabur. Jadi kalau ngelihat hadis ini, yang nggak demen sama suara adzan, ya antum artiin diri dah. Kan begitu kira-kira. Siapa nih? Terus ada apa? Nggak pernah ada ribut orang gara-gara adzan, nggak pernah ada ribut. Kalaupun 1-2 orang yang ribut, itu adalah orang yang intoleran. Tidak bisa bertoleransi, hidup di kalangan muslimin. Kok jadi musliminnya yang suruh matiin, ngecilin, dan segala macem gitu. Harusnya yang diatur mereka yang nggak bisa toleransi dengan umat Islam. Kalau nggak bisa toleransi dengan umat Islam, pindah dari daerah umat Islam. Kan begitu kira-kira. Nah, sebab yang seperti inilah yang malah memunculkan orang jadi nggak toleransi terhadap suara adzan. Yang tadinya suara adzan dianggap biasa-biasa aja, karena munculnya peraturan-peraturan yang muncul tiba-tiba nih, nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba ada pengaturan di dalam volume-volume adzan. Maka orang yang tadinya nggak berani, jadi berani. Orang yang tadinya nggak kepengen kritik, jadi kritik. Orang yang tadinya nggak merasa keganggu dibilangin begitu, akhirnya dia mikir, bener juga, ada keganggu juga tuh sama adzan. Nah, la ilaha illallah ini udah apa yang terjadi? Dengar suara pengagungan kepada Allah, takut. Dengar suara pengagungan kepada Allah, seolah-olah itu adalah suara yang mengganggu. Apabila mengagungkan Allah sudah mengganggu antum, berarti siapa yang antum agungkan? Itu yang perlu dipertanyakan. Begitu Habib, itu untuk yang pertama. Masya Allah jawabannya Habib. Mudah-mudahan ini menjadikan informasi yang manfaat untuk para netizen. Itu poin yang pertama, Habib. Gitu. Masih mengenali aneh ya, Habib ya? Masih Jun, masih Zun, yeah, masih Jun. Nah ini Bib, untuk poin yang kedua itu Bib, hampir menyamakan ya, itu apa itu tadi bahasanya, bahwasanya Menteri Agama tersebut ya, bahas tentang masalah azan dan juga di situ membahas masalah guguk. Nah menurut antum bagaimana Bib? Aneh mengecam keras pernyataan tersebut, sangat anak kecam keras. Bahkan Ana sudah bikin pernyataan, meminta kepolisian buat nangkep tuh yang begitu-begitu. Ini bikin rusuh pasti. Kenapa demikian? Kan contoh banyak. Contohnya banyak, suara yang lain tuh banyak gitu. Kenapa mesti disamain dengan, mesti dicontohin dengan suara anjing? Dan ini nggak masuk akal. Dia contohin begini, depan rumah Ana ada anjing, belakang rumah ada anjing, kanan ada anjing, kiri ada anjing, tiba-tiba ngegonggong bareng-bareng gitu. Dalam satu komplek ada depan rumah, depan, belakang, kanan, kiri ada anjingnya. Emang ada rumah sebelah kanan, kiri, depan, belakang ada masjidnya? Emang ada? Nggak pernah ada. Dari zaman kapan juga nggak ada begitu. Masjid di satu kampung, dalam satu kampung umumnya satu. Adanya di situ-situ. Kalau ada musola paling 1-2.
Nggak mungkin sampai kayak satu rumah depan belakang kanan kiri tiba-tiba ada masjid semua gitu. Yang tiba-tiba azan bareng-bareng, orang yang ada di rumah di tengah-tengah tuh kupingnya sampai budak gitu. Dengar suara yang tiba-tiba bareng-bareng begitu. Ini kan satu analogi, satu percontohan yang sangat tidak masuk akal dan sangat aneh. Dan kenapa mesti dengan anjing? Ini Masya Allah. Kalau anak katakan ini sesuatu yang sangat-sangat merendahkan kepada azan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Idza adzana al-muadzin fi qaryah", apabila ada seorang muadzin yang adzan di dalam satu qaryah, amanahullah, Allah amankan itu qaryah min adabihi dzalikal yaum, dari adabnya di hari tersebut. Salah satu manfaat fadilah daripada adzan adalah memberikan keamanan di satu daerah, di satu tempat, di satu negeri, di satu kampung dengan adanya adzan tersebut. Nah ini adzannya Allah ya Rob, disamain sama subhanallah, disamain sama binatang yang ya Allah. Ane nggak bisa ngomong lagi, cuman Ane mengecam keras lewat video ini. Ane mengecam keras apa yang dikatakan oleh Bapak Yakut, dan mohonlah bertaubat Bapak Yakut. Kalau mau cari contoh banyak kok, contoh yang lainnya, kenapa mesti anjing? Kan begitu kira-kira. Iya, contoh itu banyak, kenapa mesti anjing gitu loh yang dicontohkan. Kita juga sebagai umat Islam merasa bagaimana gitu, kok bisa dicontohkannya tuh anjing. Ya Allah. Ini Beb, gini loh. Ada hadis berbunyi seperti ini, Beb. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, jika setan mendengar azan, maka ia akan pergi dengan terkentut-kentut sehingga tidak mendengar suara azan. Jika yang lari terbirit-birit dengan suara azan saja itu setan, bagaimana dengan yang mengibaratkan suara azan dengan gonggongan anjing? Jangan-jangan setan pun minder. Itu salah satu status seorang ulama gitu, seorang habaib besar juga. Nah, menurut Antum bagaimana, Beb? Ya, hadisnya barusan Anda bacakan tadi, Beb. Hadisnya Anda bacakan tadi. Hadisnya tadi Anda bacakan itu terusan daripada hadis idza adzana al-muadzin adbara syaitan gitu kan. Apabila ada seorang muadzin yang sedang beradzan, maka setan adbar, berpaling, lari sampai dalam riwayat hadis itu keturut gitu kan, sampai dia terkentut-kentut gitu kan. Apabila selesai adzan baru dia balik lagi. Nah, ketika qomat dia kabur lagi. Nanti ketika salat dia baru balik lagi untuk mengganggu daripada orang-orang yang salat. Apa yang dikatakan oleh ulama tersebut luar biasa dan sangat tepat gitu kan. Jangan-jangan setan sampai minder gitu kan. Setan aja cuman kabur gitu kan. Ini ya Allah, walayadu billah bidzalik. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bala ini tidak merata kepada kita ya. Apabila sudah merendahkan kepada syariat-syariat Allah, ingat, apabila antum para ulama, para habaib diam saja dengan ini semua, maka wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azabnya Allah yang apabila dia turun tidak hanya mengenai kepada orang-orang yang zalim saja, tapi kepada semua orang yang ada di daerah tersebut yang membiarkan kezaliman itu bercokol di muka bumi ini. Nauzubillah subhanallah min dzalik. Makanya tugas kita adalah tetap menyuarakan kebenaran, tetap mengingatkan apabila ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keluar daripada jalur agama, jalur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pikir itu dulu Habib Syekh. Habib, syukron nih, Bib. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk para netizen. Ya, untuk para netizen, para penonton, dan mudah-mudahan ini menjadikan ilmu bagi kita, apalagi tadi yang disampaikan oleh Habib Umar cukup detail dan jelas. Untuk para pemirsa yang lainnya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah informasi. Silahkan bisa di-share sebanyak-banyaknya video ini. Mudah-mudahan dengan share video ini menjadikan ladang pahala untuk kalian semua. Mungkin ini saja, dan terima kasih untuk Habib Umar telah hadir di channel Zul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat Zul. Tetap suarakan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Stop caci maki, stop dibully, tetap sabar, tetap istiqomah. Takbir. Ya, Allah Akbar.